Pada saat ini, Kaisar Yama dipenuhi dengan kemarahan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kematian Kaisar Netherworld benar, maka pernyataan sebelumnya tentang kerjasama antara Kaisar Netherworld dan Kaisar Wu Yue jelas salah dan sama sekali tidak mungkin. Pihak lain sengaja membimbing dirinya sendiri dan membohongi dirinya sendiri. Tidak, Kaisar Yanmo sangat marah dan meraung putus asa. Setelah bertarung lama, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan mati hari ini, jadi dia meninggalkan beberapa informasi di sini dengan cara yang khusus. Di bawah komando Kaisar Netherworld dari 5 gunung, dia berkolusi dengan klan Abyss dan diam-diam berkolusi dengan Kaisar Netherworld untuk menargetkan Kaisar Neraka dari 10 istana. Dia meninggalkan semua pesan ini. Jika Lord Yama dari istana ke-10 datang untuk menyelidiki, dia pasti bisa mendeteksi pesan yang dia tinggalkan dengan metode penetrasinya. Pada saat itu, Tuan Yama dari istana ke-10 pasti akan disesatkan oleh pesan yang dia tinggalkan dan menargetkan Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Tidak, pada saat ini, Kaisar Yama merasa ngeri mengetahui bahwa dia adalah bidak catur yang diinginkan lawannya untuk membuat penguasa Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung bertarung. Dari sini terlihat bahwa pihak lain pasti tidak akan berada di bawah komando Kaisar Wu Yue Ming. Tidak heran pihak lain, dalam situasi ini, harus menggunakan formasi langit terlarang 9 neter sendirian untuk memblokir dirinya sendiri dan kehilangan kontak dengan semua pembudidaya hantu di kota Fengdu. Mereka melakukan ini hanya untuk mencegah diri mereka memiliki peluang untuk mengubah dunia dan meninggalkan petunjuk lain. Pada saat ini, pikiran Kaisar Yama sangat jernih, dan dia memahami segalanya dalam sekejap. Kamu menebaknya dengan benar, tapi sayangnya, sudah terlambat. Qin Chen memandang Kaisar Yanmo dengan cibiran di bibirnya. Bukankah hanya untuk saat ini dia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan energi sebelumnya? Tinggalkan semua bukti yang seharusnya ditinggalkan, tinggalkan beberapa informasi yang ingin Anda sesatkan, dan semua yang Anda lakukan akan benar-benar bermakna. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dengan sungguh-sungguh ke langit yang jauh di luar formasi langit terlarang Jiuming. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa dalam kehampaan tak berujung di luar kota Fengdu, aura yang sangat menakutkan mendekat dengan cepat. Aura ini tidak kalah dengan Kaisar Yama di depannya. Pomeng. Mata Qin Chen berbinar menurut intelijen sebelumnya, ada Meng Po yang kuat yang tidak kalah dengan Kaisar Yama di alam Shen Luo Yama. Selain itu, ada beberapa aura lain, tetapi jauh lebih lemah daripada aura Meng Po. Rupanya, pergerakan di kota Fengdu sepertinya membuat banyak orang khawatir. Kemenangan cepat, bunuh. Dengan pemikiran ini di benaknya, Qin Chen tidak lagi ragu-ragu. Aura niat membunuh yang tak ada habisnya meledak dari seluruh tubuhnya. Boom! Niat membunuh yang mengepul dari pedang ilahi pembunuh terbalik berubah menjadi niat membunuh yang besar. Kekuatannya begitu besar dan luas sehingga tak terkalahkan. Jalan menuju kematian. Seluruh dunia terkejut. Tidak mudah membunuh kaisar ini. Kaisar Yama ketakutan dan meraung histeris. Dia marah atas kebodohannya sendiri. Dia telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan sebagai salah satu raksasa di dunia bawah, dia sebenarnya tertipu dengan cara ini. Kemarahan di dalam hatinya begitu kuat. Reinkarnasi Yama, buka. Pada saat ini, Kaisar Yama langsung membakar asal-usulnya sendiri, ledakan, aura asal mengepul ke langit, dan aturan jalan yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang tak ada habisnya antara langit dan bumi, dan di tengah badai ini. Ada aura jiwa dewa yang naik ke langit, berevolusi menjadi bayangan yang menjulang tinggi dan menakutkan. Asal, jalan, jiwa. Kaisar Yama benar-benar membakar semua yang ada dalam dirinya saat ini. Dia berjuang keras, tidak berusaha untuk bertahan hidup, tetapi hanya untuk bertarung dan meninggalkan pesan kepada Kaisar Aula ke-10 Yama untuk menebus kesalahannya sebelumnya. Dewa kecil, leluhur dunia bawah 10.000 tulang,
semuanya ambil tindakan. Mata Qin Chen dingin dan dia langsung mengaktifkan dunia yang kacau. Dalam sekejap, para raksasa seperti leluhur dunia bawah 10.000 tulang di dunia yang kacau semuanya gelisah dan membakar diri mereka sendiri. Hahaha, akhirnya giliran kita untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, Tuan Chen, serahkan pada kami. Hahaha, bunuh Kaisar Yama, ini adalah Kaisar raksasa dunia bawah kuno. Bagaimana saya bisa berpikir hari ini sebelumnya? Layani Tuan Muda Chen dan bunuh Kaisar Yama. Di dunia yang kacau, pembudidaya hantu raksasa seperti leluhur 10.000 tulang semuanya meraung. Saat ini, di dunia Qin Chen yang kacau, mereka hanya tahu bagaimana memahami, berlatih, dan meningkatkan. Mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bermain, dan mereka sudah merasa sangat tidak nyaman. Secara khusus, semakin banyak orang berkuasa di sekitar Qin Chen, yang juga membuat raksasa seperti Wang Mingzu merasakan krisis yang kuat. Sial, jika kamu terus tidak berguna, bukankah kamu akan menjadi alat? Tuan Muda Chen tidak boleh melupakan dirinya sendiri. Bum bum bum. Saya melihat leluhur dunia bawah 10.000 tulang, leluhur hantu jahat darah, setan tua dari hantu misterius, leluhur hantu naga, setan tua Kongming, leluhur buaya kekosongan, Tuhan neraka hitam, penguasa alam jiwa. Area terlarang dari sangkar laut mati yang tak terhitung jumlahnya para master semuanya meraung bersama pada saat ini, membakar asal-usul, jalan, dan jiwa mereka sendiri dalam sekejap, mengumpulkan kekuatan menakutkan ini ke dalam sumber kekuatan yang besar, dan secara langsung menanamkannya ke dalam pedang ilahi pembunuh terbalik. Ledakan, serangan balik. Pada pedang ilahi pembunuhan terbalik, niat membunuh yang ganas melonjak ke langit. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga benar-benar berubah menjadi substansi. Di bawah desakan Qin Chen, tiba-tiba bertabrakan dengan tubuh Kaisar Yama. Nafas dari jalan bertabrakan. Ledakan. Langit runtuh. Kaisar Yanmo merasakan aura niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan merinding tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, dan tidak percaya bahwa aura niat membunuh Qin Chen saat ini lebih kuat daripada sebelumnya, meningkat beberapa kali. Sebelumnya, anak ini hanyalah seorang kaisar semu. Bagaimana dia bisa mengembangkan aturan niat membunuh yang begitu mengerikan? Petik 2. Kaisar Yama berteriak dalam hatinya. Klik. Pedang ilahi anti pembunuhan menembus duri dan duri, mengenai tubuh Kaisar Yama. Aturan jalan besar Kaisar Yama langsung dilanggar oleh semburan niat membunuh yang mengerikan, dan tubuh itu terkoyak. Buktikan jalannya dengan membunuh, bunuh. Qin Chen terus mengaum, dan menyerang dengan pedang lain. Lusinan pedang dipukul dalam sekejap, mengaktifkan kekuatan Kaisar Dewa Pembunuh Balik di pedang ilahi pembunuh balik. Tidak ada jeda sama sekali. Ledakan. Ada suara keras yang mengejutkan, dan dengan keras, jalannya rusak. Tubuh Kaisar Yama tidak dapat menahan serangan balik yang begitu kuat dari niat membunuh, sehingga meledak secara langsung, dan jalan yang mengepul itu runtuh. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia meninggal, dibunuh oleh Kaisar Kuasi Puncak. Tidak, ledakan. Tubuh fisiknya runtuh, dan aura jiwa yang menakjubkan muncul dari jalan yang runtuh. Itu adalah jiwa Kaisar Yama, langsung berubah menjadi bayangan dan naik ke langit dalam sekejap. Dia hendak melarikan diri dari tempat ini. Ingin pergi. Qin Chen mencibir, Heart of Space. Bas. Dunia yang kacau berguncang, dan jantung ruang di dalamnya berkembang. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan langsung menyebar. Dikombinasikan dengan air laut mati, itu membentuk labirin luar angkasa yang kuat, menghalangi segala sesuatu di dunia, dan secara langsung menghalangi jiwa Kaisar Yama. Dalam kehampaan, Netherworld. Hei, Nak Qin Chen, serahkan padaku. Pada saat ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba tersenyum. Aura Netherworld yang tak ada habisnya bergejolak, dan sisa jiwanya turun langsung, bertabrakan langsung dengan sisa jiwa Kaisar Yama. Bersama
Dengan keras, bagaimana sisa jiwa Kaisar Yama bisa menahan serangan sisa jiwa Kaisar Netherworld? Kedua jiwa yang tersisa saling bergejolak, dan sisa jiwa Kaisar Yama meledak dalam sekejap. Di tengah jeritan yang melengking, dia langsung dibunuh oleh Netherworld Kaisar. Menelannya dan memasukkannya ke dalam jiwanya yang tersisa. Hahaha, keren. Kaisar Netherworld meraung, tampak sangat bersemangat. Seberapa kuat sisa jiwa Kaisar tingkat menengah? Itu lebih dari 100 atau 1000 kali lebih kuat dari Kaisar Semu yang pernah dia telan sebelumnya. Perasaan kenyang yang bergulir membuat Kaisar Netherworld begitu gembira hingga hampir mencapai puncak kenikmatan. Nah, Qin Chen. Setelah melahap sisa jiwa Kaisar Yanmo, meskipun Kaisar Netherworld sangat bernafsu, dia masih menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kita harus membersihkan tempat ini, hati-hati dengan apa yang ditinggalkan Kaisar Yanmo. Tangan rahasia, dengan kekuatannya, mungkin masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Oke, sisa jiwa Kaisar Yama ini begitu penuh sehingga tidak bisa menghentikanmu. Qin Chen meliriknya, kamu tidak perlu mengingatkanku. Qin Chen melihat sekeliling dengan tatapan dingin di matanya. Penghakiman atas dosa. Boom. Saat berikutnya, aura dosa yang mengerikan menyapu tubuh Qin Chen. Aura dosa ini menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap, dan terus menyebar ke seluruh aura Kaisar Yama yang tersisa. Kaisar Yama telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak melakukan kejahatan apapun? Dapat dikatakan bahwa pada levelnya, setiap orang kuat di level ini telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya yang terlalu banyak untuk dijelaskan. Dalam sekejap, kekuatan dosa yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, dan kelompok dosa yang mengandung nafas Kaisar Yama muncul di benak Qin Chen. Selain aura dosa terkuat dari sisa jiwa yang ditelan oleh Kaisar Nether, ada juga beberapa awan dosa yang tidak terdeteksi yang tersembunyi di kehampaan tak berujung ini. Suara mendesing. Setelah awan berdosa ini muncul, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi, dan beberapa sisa jiwa yang halus dan tidak terdeteksi langsung naik ke langit, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Nafas jiwa-jiwa yang tersisa ini sangatlah lemah, hampir hanya jejak yang tersembunyi di dalam kehampaan, dikombinasikan dengan nafas yang meledak, sepertinya menyatu dengan kehampaan dan tidak dapat dideteksi sama sekali. Namun di bawah pengaruh sebab dan akibat yang penuh dosa ini, hal itu terungkap dalam sekejap. Hal ini mengejutkan Molly dan yang lainnya. Kaisar Yama ini menggunakan trik hebat untuk menarik perhatian semua orang dengan melarikan diri dengan sisa jiwanya, tapi dia sebenarnya meninggalkan begitu banyak tangan rahasia dalam kehampaan. Selama sisa nafas jiwa keluar, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa memadatkan jiwanya dan terlahir kembali, dan kembali lagi seperti Kaisar Netherworld. Namun, menurut perhitungan Qin Chen, tidak ada yang disembunyikan. Hehehe. Qin Chen terkekeh, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung menerobos kehampaan. Mengikuti kekuatan dosa, dia mengumpulkan semua kekuatan jiwa yang tersisa ke telapak tangannya, dan kemudian meremasnya dengan kuat, dengan ledakan, jiwa-jiwa yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya hancur dan hancur. Tidak. Jeritan lemah dan melengking terdengar, dengan keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya. Ledakan. Sebuah fenomena mengejutkan tiba-tiba muncul di area tak berujung di sekitar kota Fengdu.